Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di mana saja Anda berada. Pada hari Ahad ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk berdiskusi lah secara tidak langsung tentang masih berkaitan dengan pemangkasan anggaran. Sahabat semuanya, kalau kita perhatikan, pemerintah mengambil kebijakan pemangkasan anggaran ini hampir semua departemen, hampir semua kementerian dan lembaga negara. Nah, yang menjadi paradoks adalah gaji DPR RI, anggota DPR RI itu tidak dipangkas. Apakah ini sebuah kolaborasi antara Prabowo dengan parlemen sehingga apapun yang diajukan oleh Prabowo sebagai presiden itu akan diterima oleh DPR RI. Jadi paradoksnya ada di sana. Yang kedua, sahabat semuanya, pemangkasan anggaran itu saya ingin khusus saja kepada dua kementerian ya, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan. Kenapa dua kementerian ini menjadi fokus saya adalah ini adalah menyangkut sumber daya manusia. Kita akan telah mencanangkan tahun 2045 adalah 100 tahun Indonesia emas. Artinya adalah orang-orang yang sudah berkualitas, SDM-nya, ekonominya bagus, dan sosial juga bagus. Sementara tahun ini anggaran pendidikan tinggi itu dikurangi. Anggaran pendidikan dasar menengah juga dikurangi. Sahabat semua, dana anggaran atau pendidikan tinggi itu dipotong sebanyak 22,5 triliun. Pendidikan dasar dan menengah itu dipotong 8 triliun. Kemudian Kementerian Kesehatan dipotong 19,6 triliun. Nah, dua kementerian ini adalah menyangkut sumber daya manusia. Sahabat semuanya, kalau ada orang bertanya, ya kenapa Kementerian Pendidikan yang Anda fokus? Nah, saya akan menjawab, anggaran pendidikan itu adalah investasi masa depan. Tidak ada negara-negara maju di dunia ini yang anggaran pendidikannya rendah. Karena dia itu menyangkut kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi sahabat semuanya, kalau saya mengistilahkan, pendidikan itu memang mahal atau education expensive. Iya betul. Tapi pahamilah bahwa dana yang kita gelontorkan kepada pendidikan itu adalah berbentuk investasi sebetulnya untuk jangka panjang. Kemudian cita-cita kita melahirkan SDM yang berkualitas tinggi. Nah, kalau pendidikan kita rendah, kesehatan kita rendah, mana mungkin manusia-manusia berkualitas tinggi. Nah, jadi menurut saya kebijakan pemangkasan ini sangat paradoks. Di satu sisi gaji DPR RI tidak dipotong, gaji kementerian terutama pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan kesehatan itu dipotong besar-besaran. Ini apa maunya Pak Prabowo ini? Dan apa maunya anggota DPR RI? Yang memang kita tahu anggota DPR RI adalah sebagian besar, ya 90% lebih adalah kelompok koalisi Indonesia Maju. Nah, jadi sahabat semuanya, apa dampaknya kalau pemotongan ini? Yang pertama adalah bisa berdampak kepada pemotongan tunjangan dosen, tunjangan guru, juga berdampak kepada mahasiswa dan siswa. Artinya apa? Mahasiswa itu tentu akan naik biaya kuliahnya. Yang siswa tentu akan naik SPP-nya. Di mana tanggung jawab negara kalau begini keadaannya? Jadi sahabat semua, bagaimana saran saya? Saya punya saran begini. Hentikan semua proyek-proyek seperti IKN, hentikan saja karena tidak bermanfaat untuk masyarakat. Yang kedua, hentikan semua proyek-proyek strategis nasional atau PSN, tidak ada manfaatnya. Hentikan saja program itu. Kemudian kurangi jumlah kementerian, terlalu gemuk. Jadi saya melihat kementerian ini gemuk itu sebabnya adalah bargaining politik
antara Prabowo dengan partai-partai pengusungnya. Tidak substansi. Apa yang sampai 103 lembaga kementerian itu, cukup 25 saja menurut saya. Jadi potong saja. Jadi Pak Prabowo coba, berani tidak Anda memangkas jumlah kementerian itu? Yang kedua, proyek makan gratis, hentikan sajalah. Ini menimbulkan cemburu. Sekarang kan ada proyek pelaksanaan makan gizi gratis. Coba bayangkan, yang diberi itu siapa? Apakah Madrasah Ibtidaiyah juga dapat? Sanawiyah juga dapat? Kemudian apakah seluruh Indonesia dapat? Jadi kadang-kadang tidak masuk akal juga. Proyek strategis makan siang gratis anggarannya 460 triliun. Saya bertanya, anggarannya dari mana? Dari mana uangnya dapat? Jadi Pak Prabowo, tolong Anda sebagai Presiden Kepala Negara, kembalilah berpihak kepada rakyat. Jangan terlalu saya melihat terlalu bicara politis ya. Bahkan hari-hari kemarin itu waktu ulang tahun Gerindra, Prabowo sudah berpikir untuk maju lagi 2029. Kemudian menyanjung-nyanjung Jokowi. Ini apa ini sebenarnya? Coba fokus saja. Masyarakat sekarang menunggu action. Masyarakat sekarang miringis ya. Ekonominya mahal, susah, segala macam. Pak, ada yang kemarin masyarakat menonton bagaimana sebuah kegiatan itu berjoget-joget ria para pejabat negara. Jadi paradoks sekali menurut saya. Oleh karena itu, saya sebagai masyarakat biasa, pertama saya mengimbau kepada Presiden Republik Indonesia, hentikanlah pidato-pidato politik itu. Action sekarang, action. Masyarakat menunggu itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi